Kluivert mau STY, dua-duanya belum ada hasil signifikan. Fanatisme terbesar kedua setelah agama itu adalah sepak bola. Kok bisa dengan tim kepelatihan terbaik, dengan materi pemain yang jauh lebih baik, tapi kita kalah? Harusnya Kluivert diberikan waktu. Betul. Seperti STY diberikan waktu. Betul. Mindset pemain-pemain lokal ini perlu banget, Bang Jeceng. Yeah. Karena kita selalu merasa bahwa oh kita udah main di Liga 1 Indonesia udah keren kok. Ya ini memang gambling saja menurut saya. Karena kita akan membahas persis setelah berita Patrick Kluivert dan Gerard Vandenberg di layoff. Betul. Itu dia. Artinya posisi pelatih timnas Indonesia, baik timnas senior maupun timnas U23 sekarang posisinya kosong. Sementara ini kemarin cukup ramai dibincangkan akibat dari raport merah. Jadi Indonesia ini tidak pernah sedekat ini dengan Piala Dunia. Kita hanya berjarak sekitar 180 menit. Sedekat ini ya. Jadi kalau kemarin kita menang lawan Arab Saudi, menang lawan Irak, Indonesia 2026 akan hadir di Piala Dunia Amerika, Meksiko. Tapi sekarang ternyata itu hanya tinggal mimpi. Kita akan bahas dengan para bung-bung, ya. Para pengamat sepak bola. Pengamat sepak bola. Apa bahasanya itu? Pandit ya? Pandit. Pandit. Ya. Mengamat sepak bola dadakan. Iya. Kita akan membahas bagaimana ini Patrick Kluivert. Karena gini, dunia maya, dunia digital, di sosial media itu terbelah. Ada yang pengen STY comeback, ada yang Patrick Kluivert out harga mati, semuanya keluar. Nah, gimana menurut Ultas Garuda? Ya terima kasih Bung Towel. Mas menurut Bung Diani gimana Bung? Iya. Jadi gini Bung Jeceng, menurut saya ini merupakan satu hal yang menarik ya. Karena ketika podcast ini kita tapping, kita mulai untuk bahas ternyata STY Kluivert dipecat oleh Federasi Sepak Bola kita PSSI. Yang pertama bagi saya ini merupakan satu hal yang menyayangkan karena bagi saya tidak ada hal yang instan Bang Jeceng. Saya itu sebetulnya orang yang paling melihat timnas Indonesia itu memang harus merangkak pelan-pelan dari bawah. Kenapa? Di zaman STY kita sudah banyak sekali melakukan naturalisasi. Kita banyak menemukan orang-orang hebat di zaman STY. Lalu kejayaan di masa STY itu dimonetisasi oleh PSSI untuk semakin naik melalui datangnya pelatih yang merupakan mantan pemain hebat dari Eropa, Patrick Kluivert. Dan ini merupakan satu hal yang harus kita tunggu sebetulnya Bang Jeceng, karena ada perubahan-perubahan strategi yang drastis. Kalau memang sebelumnya di zaman STY mungkin kita permainannya agak slow-slow, kita mungkin tiki-taka dan segala macamnya. Mungkin kita sekarang lebih kepada permainan pressing-pressing cepat. Nah, itu memang karena ini permainan gaya-gaya barat kan sebetulnya. Tapi hal-hal yang saya sayangkan adalah ketika orang-orang itu menganggap bahwa STY ini lebih baik dari Patrick Kluivert. Ini sebenarnya sangat disayangkan Bung Jeceng. Karena sebetulnya orang-orang itu hanya ingin melihat hasilnya secara instan. Ini sangat kita sayangkan sebetulnya. Iya, tapi memang kalau orang yang cinta sama Patrick Kluivert, dia tuh selalu membandingkan dengan 6 pertandingan katanya 6 poin. Betul. Poinnya lebih banyak. Tapi kalau kita lihat dari permainan, nah ini gimana nih Patrick Kluivert ini? Ada yang seharusnya ya kita bisa menang ya, secara market value Indonesia lebih tinggi dibanding dengan market value-nya tim di Arab Saudi ataupun di Irak. Tapi hasilnya tidak sesuai. Iya Bang Jeceng, jadi sebetulnya hasil sesuai dengan tidak sesuai itu sebetulnya banyak sekali faktor. Ya, bola bundar ya? Bola bundar, betul. Karena tidak bisa diprediksi kan. Ya. Salah satunya itu adalah kita main di kandang lawan. Ini sangat mempengaruhi faktor, kondisi psikologis pemain timnas Indonesia. Ya. Yang kedua, waktu permainan. Orang-orang di Indonesia jam 9, jam 10 malam udah tidur Bang Jeceng. Jadi malah main bola ya, main bola. Belum tentu semua pemain timnas kita siap. Nah, ini merupakan hal-hal yang sebetulnya secara fisiologis itu memang sebetulnya bisa dilihat ada perubahan. Dan ketika itu sudah terjadi tadi, menurut saya taktik juga sebetulnya harus kita bahas Bang Jeceng. Ketika di zaman STY mungkin orang-orang menganggap bahwa timnas zaman STY solid.
Iya. Karena mungkin STY punya keakraban karena ya wajar 5 tahun. Iya. Sama halnya dengan Patrick Kluivert baru setahun. Sulit jadinya. Sulit, pasti harus. Karena memang baru setahun. Dulu juga zaman STY setahun pertama berat juga. Berat. Bahkan STY waktu pernah kita Piala AFF ya kalau nggak salah ya, itu digaungkan STY out juga sama. Hari ini yang buat kita berbeda adalah kita tadi kalau bahasa Bang Jeceng 180 menit sudah mendekati Piala Dunia, tapi ada kesalahan pembuatan taktik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh warganet. Nah yang menjadikan ini masalah utama adalah orang-orang itu menganggap bahwa mencapai Piala Dunia itu sudah sedekat itu, kenapa nggak menang? Tapi kan banyak faktor. Nah, kalau kita tarik lagi ke politik, saya rasa lebih panjang lagi. Panjang lagi. Nah, kita lihat bagaimana menurut Bung Bayu. Udah sedekat itu 180 menit kita berjalan. Ini kalau kata itu kalau extra time ya. Kemarin soalnya nggak extra time, Pak. Iya. Kalau kata Farel Prayoga, Pak, wong kok ngene kok dibanding-banding. Jadi kita sedang membanding-bandingke ya. Kirain antara Masta. Oh, beda. Kalau itu Mas Dewan. Iya, jadi Bung Ceceng, kalau kita bicara sepak bola di Indonesia, Bung Cheng Ho. Bung Cheng Ho. Oke, Bung Cheng Ho. Kalau kita bicara sepak bola di Indonesia, menariknya fanatisme terbesar kedua setelah agama itu adalah sepak bola. Sepak bola. Gitu. Kita bisa melihat bagaimana euforia supporter timnas kita, melihat timnas Indonesia sudah sangat dekat dengan Piala Dunia. Kita bisa melihat bagaimana banyak masyarakat kita yang mengadakan nobar, mengadakan kumpul-kumpul Itu bayar lisensi nggak? Nah, kan soalnya nanti ada lisensi. Tapi Piala Dunia nanti kan diadakannya di TVRI. Aman. Jadi aman harusnya. Gitu. Nah, kalau saya melihatnya permainan Patrick Kluivert ya di 2 laga terakhir ini sangat disayangkan sebenarnya, karena banyak skema-skema yang kita lihat kok sepertinya janggal. Gitu, karena kita biasa di era Sintayong yang menggunakan 3 back gitu kan ya. Biasanya 3 back sejajar, jadi formasinya mungkin 3-5-2 atau 3-4-3 gitu kan. Kemarin kita melihat pas lawan Saudi misalnya digunakan skema 4-3-2 kalau nggak salah ya. Ada 4-3-3, ada 4-3-3, dan kita bisa melihat bagaimana komposisi 4-3-2-1. Ya, 4-3-2-1. Kalau kita lihat bahkan komposisi pemainnya itu juga cukup janggal gitu, karena banyak pemain-pemain yang kita kira akan dihadirkan ternyata tidak dimainkan dari awal. Banyak pemain yang kita kira akan diganti di babak kedua ternyata baru diganti di menit 80 gitu kan. Yang kalau kita melihat permainan Indonesia melawan Saudi kemarin, sebenarnya kita bisa menang kok gitu. Tapi kita selalu kalah dalam duel-duel atas, kita selalu kalah dalam positioning serangan udara ya. Iya, dan bukan serangan udara, Bos. Bola atas. Bola atas, ya kan? Kita selalu kalah itu. Dan saya melihatnya banyak blunder yang saya juga melihatnya ini keterlibatan pelatih begitu besar dalam menentukan taktik kita dalam bermain. Termasuk line up-nya ya. Termasuk line up. Kalau kita lihat, buat saya sih saya mengingat ya, kita tidak pernah dikecewakan dengan line up yang dikeluarkan oleh Sintayong gitu. Dan kita masih mengingat betul ya, saya masih mengingat waktu itu nonton di GBK gitu ya, bagaimana para supporter itu berteriak Sintayong gitu kan. Wah, itu kan luar biasa gitu. Jadi sangat disayangkan pergantian Sintayong kepada Patrick Kluivert yang kita kira akan membawa harapan baru untuk timnas Indonesia. Ternyata harapan kita pupus, dan saat harapan itu sudah pupus langsung dipecat Patrick Kluivertnya gitu kan. Jadi ya ini memang gambling saja menurut saya. Tapi pergantian pelatih itu hal yang wajar sebetulnya dalam sepak bola. Itu yang pertama. Tapi Bung Ceceng, kalau kita lihat pergantian Sintayong ini kan pas lagi sayang-sayangnya, pas lagi masyarakat lagi cinta-cintanya. Jadi
saya mengendus ada aroma politik dalam pergantian Sintayong kemarin gitu. Iya. Tapi gini, pergantian Sintayong waktu itu bukan karena tanpa isu. Ada isu bahwa di ruang ganti tidak ada harmonis, tidak ada keharmonisan. Iya. Bahkan waktu itu kita habis kalah dari Cina. Iya. Habis kalah, walaupun pergantiannya itu habis menang dari Saudi. Nah, itu dia. Gini Bung Ceceng, jadi kondusifan di ruang ganti itu kan menurut saya dalam sepak bola sebuah hal yang wajar ya. Ya kan, kita dulu kalau kelas meeting Pak, ya kan, kalau lagi istirahat tuh agak tensi tuh agak naik, ya kan. Saya sekolah internasional. Sorry. Jadi tensi tuh pasti habis main tuh agak naik, ya kan. Menurut saya itu hal yang wajar. Tapi yang perlu kita perhatikan dari pergantian Sintayong ini adalah, buat saya, kalau Sintayong tidak diganti saat itu dan Indonesia masuk Piala Dunia, maka yang akan menjadi pahlawan adalah Sintayong. Gitu. Orang akan mengagung-agungkan Sintayong. Bukan federasi. Bukan federasi ataupun tokoh-tokoh politik lainnya. Gitu. Sedangkan kalau Sintayong diganti, lalu Indonesia berhasil masuk Piala Dunia, maka tidak hanya Sintayong yang kemudian diagung-agungkan, yang kemudian dianggap berhasil membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia. Dan kalau gagal, ya federasi tinggal menyalahkan pelatih yang baru. Toh selesai. Gitu. Seperti sekarang gitu. Betul. Jadi menurut saya ini juga adalah PR besar, pekerjaan rumah untuk federasi kita, PSSI. Tapi zaman Sintayong kita belum dapat piala ini. Justru alih-alih dapat piala, malah Indra Safri yang menang piala. Itu satu fakta menarik. Tapi di sisi lain, bahwa baik Sintayong maupun Patrick Kluivert, pergantian pelatih itu adalah kewajaran, keniscayaan. Sintayong itu dulu dibayang-bayangi isu soal ketidakharmonisan, soal kemampuan bahasa. Digantilah kemudian dengan Patrick Kluivert yang notabene dia orang Belanda, timnas kita mayoritas juga dari Belanda, banyak main di Belanda ya. Terus kemudian Patrick Kluivert itu dianggap bisa memberikan inspirasi sebab dia adalah legenda, ditambah kalau kata Arya Sinulinga, kita sebut merek aja ya, ini adalah kepelatihan terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia. Bullshit, waduh. Tapi memang kalau kita lihat ya, ada Alex Pastor, orang tahu Alex Pastor ini sang profesornya, tapi dia bukan pelatih utama. Ada kemudian Dani Lanza, terus kemudian Wamen Haji. Nah, Dani Lanza yang dia punya darah Maluku. Dan yang menarik juga ada Jordi Cruyff. Dia anaknya Johan Cruyff yang jadi direktur olahraganya. Tapi menurut saya, kok bisa dengan tim kepelatihan terbaik, dengan materi pemain yang jauh lebih baik, market value yang terbaik dibandingkan Arab Saudi dan Irak ya, tapi kita kalah. Gimana, Bung? Jadi gini Bang Ceceng, ketika kita sudah masuk ke era post-truth ini kan media ini lebih berkuasa. Wah, jadi post-truth ini ya? Ini era post-truth sebetulnya, karena saya sebetulnya melihat ini tuh sangat sayangkan ketika PSSI memecat Kluivert, karena sebetulnya beliau ini orang baik. Semua juga orang baik, Bung Randy. Ya, jadi beliau ini orang baik sebetulnya. Jadi yang pertama kita harus percaya pada proses. Percaya pada proses. STY membangun timnas Indonesia merangkak dari 140 ke 120-an itu saya rasa butuh waktu 5 tahun. Itu waktu yang sangat lama. Kemarin Kluivert baru setahun dan memang ada perubahan strategi di mana sebelumnya memang naturalisasi dan pemain Indonesia itu 50-50 kan di zaman STY. Sekarang memang lebih banyak pemain naturalisasi dan memang juga terasa setelah saya lihat-lihat kayaknya setahun terakhir kita udah jarang banget ya lihat lemparannya Arhan. Iya, benar. Iya kan, kita udah jarang banget lihat kawan-kawan itu Witan kayak gitu-gitu, Witan Sulaiman. Udah sangat jarang. Nah, tapi ternyata memang pengembangan sepak bola di Indonesia itu tidak boleh jago kandang. Kita tidak boleh kawan-kawan ini merasa kita sebagai pribumi itu harus yang paling sering main. Karena kita tidak bisa melihat bahwa faktanya adalah kawan-kawan yang naturalisasi ini memang mereka adalah pemain-pemain di liga-liga Eropa. Iya. Jadi menurut Bung Riyandi gimana nih naturalisasi dengan perkembangan timnas nih? Nah, bagi saya ini hal yang sangat baik karena saya punya pemikiran yang sama dengan Pak Erick Thohir sebetulnya. Wah, ya, jadi
Pak Riyandi ini titisan dari Pak Erick Thohir. Saya Esko PSSI. Esko PSSI. Saya kawannya ada Sinulinga tadi. Ya, jadi sebetulnya saya melihat bahwa ketika PSSI itu menaturalisasi pemain itu dalam rangka supaya meningkatkan daya saing pemain lokal. Itu kan yang ada di pemikiran Pak Erick Thohir. Dan bagi saya merubah mindset anak-anak lokal ini, mindset pemain-pemain lokal ini perlu banget, Bang Ceceng. Yeah. Karena kita selalu merasa bahwa oh kita udah main di Liga 1 Indonesia udah keren kok. Kawan-kawan yang magang di Korea, kawan-kawan yang magang di Thailand, magang kan bahasanya magang lah ya. Kawan-kawan yang magang di Thailand, kawan-kawan yang magang di Korea itu udah merasa hebat. Itu karena mereka ada yang bilang bahwa ini karena STY bisa berhasil membawa mereka keluar. Toh buktinya STY ternyata memimpin Indonesia tidak seberapa. Sekarang memimpin tim di Korea di K-League sama aja. Iya, dipecat juga. Iya, padahal kawan ternyata sebelumnya klub ini juara bertahan. 2024 juara. 2024 juara. Tapi sekarang menurun dan nggak jadi juara. Lah ini adalah bukti bahwa memang STY tidak bisa maintenance tim dengan baik. Kalau yang terjadi dengan PT Clifford adalah ini karena kita berharap ekspektasi tinggi karena setelah kita tadi disayang-sayang sama STY 5 tahun. Tiba-tiba kita putuskan tanpa kepastian yang jelas. Ternyata ada orang baru yang datang, ya kan? Dengan ini sama halnya dengan hubungan sih Bang Ceceng menurut saya. Kita PSSI ini selingkuh dengan Clifford karena merasa ada hal yang tidak dimiliki STY. Padahal STY ini sudah 90% ya kan. Nah, kita ini nyari 10%-nya gitu loh di Patrick Clifford ini. Tapi akhirnya kita mengalami kegagalan itu dan menyalahkan Clifford. Bagi saya selain memang pemain timnas Indonesia kemarin mainnya memang kurang dikarenakan mungkin kepelatihan dari Clifford yang belum maksimal, itu juga adalah tekanan dari masyarakat. Masyarakat belum percaya dengan adanya proses. Artinya Bung, berarti memang Bung berharap harusnya Clifford diberikan waktu. Betul. Seperti STY diberikan waktu. Betul. Bagi saya, kalau memang kawan-kawan ini percaya dengan Clifford, mungkin bisa jadi kita kalahnya besok 3-0. Lebih parah lagi, lebih parah. Siapa tahu besok lebih parah. Lebih parah. Ya. Tapi ini yang menarik ya, karena sebetulnya kalau kita lihat, kalau menurut gua ya, Bung, mau Clifford mau STY, dua-duanya belum ada hasil signifikan. Justru yang hebat ini PSSI. PSSI ini mampu mendatangkan pemain-pemain sekaliber Jai Ijes, Emen Sassuolo, terus Kevin Dix, Michel Gers dan lain sebagainya. Itu menurut saya keberhasilan dari PSSI. Nah, gimana Bung? Jadi PSSI ini berhasil menaturalisasi, sementara baik STY maupun Patrick Clifford belum memberikan hasil dari apa yang diperjuangkan oleh PSSI, Bung. Iya, jadi masalah naturalisasi ini juga menjadi perbincangan ya di kalangan supporter pastinya, karena ya tadi terjadi pro kontra. Tapi saya lupa ada satu pengamat sepak bola yang menyampaikan ini tuh tentang budaya sebenarnya. Oh, Ujang Komarudin bukan? Itu politik. Iya. Adi Prayitno? Enggak juga ya. Nanti Bang Adi kita undang lagi ya, Bang. Cocok ya. Jadi ini soal budaya ya, bahwa ada budaya yang berbeda antara pemain kita dan pemain naturalisasi gitu. Dan sebuah negara itu bisa masuk Piala Dunia kalau budayanya itu sudah terbentuk gitu. Betul. Kenapa? Karena budaya itu kan membentuk keseharian. Keseharian itu mulai dari apa yang kita konsumsi, aktivitas fisik apa yang kita lakukan, sampai apa yang dipikirkan gitu kan. Itu adalah budaya yang dibangun gitu. Nah, menurut saya memang selain kita mengambil jalan instan untuk menaturalisasi, kita juga perlu membangun budaya itu di dalam kultur sepak bola kita. Budaya sepak bola atau industri sepak bola? Nah, ini yang agak nyerempet-nyerempet sebenarnya, Bung Ceceng, karena dua hal ini menurut saya juga saling bersinggungan gitu. Karena kita mulai dari kompetisinya, mulai dari pembinaan di usia muda gitu. Itu sudah harus dibangun budaya-budaya yang memang dibawa ya oleh pemain-pemain naturalisasi kita. Jadi kita sebenarnya bisa banyak belajar dari sisi itu gitu, bagaimana mereka
diberikan gizi yang seimbang misalnya, diberikan porsi latihan yang baik gitu. Lapangan karena sih bro. Lapangan juga. Kalau lapangan bagus fasilitas lebih oke sih, kayak di JSI Resort Megamendung itu kan. Wah, TC-nya Dewa United bagus itu, bagus ya. Iya ya. Tapi jadi bagus juga tuh yang TC-nya Persib tuh. Iya. TC Persija juga bagus Pak, ada di Sawangan. Oke. Kita masuk lagi ke timnas. Ya. Tapi itu yang kita bisa lihat ya. Sekarang kita lihat bagaimana carut-marutnya kompetisi kita. Liga 1 kita, Liga 2 kita. Yang bahkan misalnya Liga 1 kita itu kita sudah tahu kok juaranya sebelum liga itu dimulai. Persib. Ya kan? Banyak tuh ya kan. Mulai dari juara Liga 1 periode-periode kemarin gitu ya. Bahkan orang-orang sudah tahu siapa juaranya sebelum liga itu dimulai. Nah, ini kan bahaya sebenarnya. Apalagi kalau kita masuk di level Liga 2, Liga 3 di mana kota kabupaten yang memang belum punya tim yang solid gitu ya bertarung di situ gitu kan. Jadi ini kita perlu perhatikan juga situasi kompetisi kita hari ini tuh seperti apa, dan yang kedua situasi pemain usia muda kita seperti apa. Pembinaannya gitu. ya. Kalau kita ingat, dulu kita begitu euforia melihat timnas U19. Ya kan, dulu ada Evan Dimas, semangat ya dulu ya. Ada siapa? Oktomaniani. Bukan, ada juga ya. Itu mah timnas senior. Tapi yang zamannya Evan Dimas itu kan siapa backnya Iputu Gede, ya kan? Terus habis itu pemain sayapnya itu yang larinya kencang siapa? Ini apa? Eli Boy. Bukan, Andi Firmansyah seniornya yang U19 siapa? Haryanto apa siapa ya? Yang pokoknya pemain sayap kiri. Ya kan? Kita melihat kan waktu itu U19 tuh rame banget gitu kan. Kenapa? Karena pemainnya begitu berkualitas ya kan. Tapi sekarang kemana? Ya kan? Kita melihat Evan Dimas juga sekarang terlihat tidak sudah gantung sepatu ya. Iya, kita sepatunya digantung. Ya kan? Nah, ini kan juga ada banyak faktor lah. Katanya kan kalau kita lihat ya di podcast-podcast pemain-pemain itu kan katanya ada faktor-faktor dunia malamnya para pemain-pemain yang sudah sukses gitu kan. Lalu juga ada faktor senior dan lain sebagainya. Di luar negeri juga. Sama juga kan di luar negeri. Sama juga. Tapi perbedaannya adalah mereka tahu betul bagaimana konsisten dalam bersepak bola dan bagaimana profesional dalam menjalankan tugas dan bisa dibilang profesi mereka sebagai atlet gitu. Kalau di sini kan dicampur adukan ya antara kita sebagai atlet dan juga sebagai personal gitu. Belum lagi ada star syndrome, diundang iklan Le Mineral, diundang iklan lain-lain ya kan. Le Mineral Anda boleh masuk ke sini ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk membangun bagaimana masa depan sepak bola Indonesia kita. Jadi alih-alih lah kita berdebat masalah SDY dan Kluivert gitu. Mungkin ya memang evaluasi banyak ya. Evaluasi itu yang perlu kita juga jadikan ini sebagai pembahasan di publik gitu. Bagaimana kita harus aware terhadap situasi sepak bola kita hari ini. Tapi menurutku juga satu sisi saya sepakat bahwa kita perlu membangun budaya kompetisi yang baik sehingga liga kita itu lebih kompetitif. Tapi di sisi lain tadi yang saya sampaikan ada industri sepak bola kita belum berkembang. Kenapa kemudian ada banyak klub-klub kita itu yang masih mengandalkan APBD. Misalkan ada klub yang minta supaya APBD itu jadi supporternya, jadi sponsornya gitu. Padahal kan beberapa klub kalau bicara klub itu sudah mapan, klub itu sudah mandiri, harusnya klub itu bukan mengandalkan dari APBD. Mentang-mentang namanya Persatuan Sepak Bola Daerah. Bank mana dipakai. Atau yang lebih parah kalau bank kan mungkin pakai dana ini ya. Tapi kalau misalkan masa di sini provinsi mana kan nggak mungkin juga. Sehingga menurut saya industri sepak bola itu belum berkembang di Indonesia. Jadi orang ada klub yang masih nunggak terhadap pemain, nunggak terhadap pelatih. Ya pemainnya juga males-malesan mainnya nanti. Industri sepak bola yang kedua. Tapi apakah mungkin nanti Ketua Umum PSSI dipanggil sama Menpora ya? Gimana Bung? Jadi sama orangnya ya. Iya, ini kan perlu evaluasi menyeluruh. PSSI dan Kemenpora. Ini perlu evaluasi menyeluruh. Siapa yang harus dan siapa yang berkapasitas melakukan evaluasi terhadap sepak bola? Which is sepak bola adalah olahraga yang paling populer di Indonesia. Jadi siapa nih? PSSI dipanggil Kemenpora. Jadi memang sebetulnya Bang Jeceng, bagi saya
perubahan yang disampaikan, yang perlu dirubah dan yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi itu valid ya. Yang pertama, saya mendukung sepenuhnya. Ya, karena itu ada di statement saya sebelumnya kan bahwa ini harus ada perubahan mulai dari liga. Nah, saya itu melihat sebetulnya banyak sekali bibit-bibit pemain-pemain kita itu sangat luar biasa. Di Surabaya itu di Persebaya mereka punya liga internal, mereka punya untuk di Persebaya yang muda-muda. Saya pernah baca di berita viral di Sumatera Barat itu ada Josal FC, itu dari klub Liga 3, Liga 4, itu mereka banyak mengembangkan pemain-pemain lokal, orang awak, dan juga ini sebetulnya sangat luar biasa. Budaya sepak bola kita itu sebetulnya merangkak dari bawah. Cuman ternyata, Mas Bayu, faktanya adalah untuk merangkak naik ke atas di umur yang sama itu susah. Pemain Liga 4 umur 17, mau naik ke Liga 3 aja timnya harus berjuang 5 tahun baru bisa masuk Liga 3. Udah umur 23, Pak. Mau naik lagi ke Liga 2 berjuang lagi 3 tahun, umurnya udah 27. Mau masuk di Liga 1 umur udah 30, Pak. Liga 1 gantung sepatu, habis karir. Gimana kita itu mau merangkak naik kalau ternyata pemain-pemain kita itu scouting dari masing-masing klub itu kurang merongsok masuk jauh ke dalam orang-orang yang punya potensi di daerah-daerah. Nah, perubahan-perubahan ini itu sebetulnya harus kita lakukan melalui ada naturalisasi tadi. Naturalisasi supaya ada kita ini punya daya juang yang tinggi, Bang Ceceng. Proyeknya cepet ya kalau naturalisasi. Nah, ini harusnya menjadi tanggung jawab PSSI. Ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab PSSI ketika PSSI itu sebagai federasi dan harus bertanggung jawab sepenuhnya. Meskipun tadi bahasanya Bang Ceceng, Menpora manggil ketum PSSI. Bung Ceceng ya. Kalau mungkin nanti yang datang Ratu Tisa kan urusan lain. Teknis lah itu ya, teknis. Padahal tinggal diomongin aja di Expo ya. Yang datang Ahmad Riyad juga kan urusan lain. Yang datang Arya Sinulinga kan teknis kan. Tapi pada prinsipnya bisa jadi. Tapi pada prinsipnya saya rasa PSSI akan mengevaluasi besar-besaran. Bagi saya PSSI hari ini sangat bertanggung jawab ketika mereka memecat Patrick Kluivert. Mereka memiliki tanggung jawab yang tinggi dan mereka pasti akan menargetkan hal yang lebih jauh. Nah, yang menjadi satu titipan pesan saya adalah kita harus percaya pada proses. Dan proses ini kita harus percayakan sebenarnya pada Pak Erick Thohir. Karena beliau yang memimpin PSSI dan beliau yang akan bisa melihat sejauh mana Indonesia akan berkembang dalam sepak bola. Hal yang menarik adalah, Bung, sepak bola di Indonesia yang perlu kita benahi ya. Kalau saya sepakat tadi disampaikan oleh Bung Bayu, satu, kompetisinya harus dibenahi. Kedua, timnasnya juga harus dibenahi. Tapi Bung, ketiga ya, proyek naturalisasi. Ya kita tahulah negara sebesar Perancis juga sama, semuanya isi pemain naturalisasi semua. Tapi mau sampai kapan, Bung, kita naturalisasi? Sampai kita 50 besar. 50 besar dulu ya. Kita sekarang masih 100. Masih 122. Segituan ya? Sekitar segitu ya. Sampai kapan? Maksudnya tanpa membenahi liga, ya kita akan terus-terusan melakukan proses naturalisasi. Apakah begitu? Atau misalkan kita punya due date-nya gitu, targetnya, kita jangka. Bagi saya jangka menengah itu adalah AFF. Bagi saya AFF itu harus jadi menjaga menengah dan 3 tahun ke depan kita harus berbenah dengan cepat. Jadi tolak ukur. 3 tahun itu bagi saya merupakan waktu yang lama dalam waktu permainan sepak bola. Karena dalam setahun pemain kan bisa main sampai puluhan kali, Pak. Ya kan, baik di level klub maupun level timnas itu bisa main puluhan kali. Dan ketika nanti masih ada lagi, ketika ada pelatih baru yang datang dan masih ada hashtag tagar out, bagi saya nanti ini sayang sekali. Apalagi nanti kalau misalnya kayak kemarin kan STY out di tahun 2019 sampai 2024. 2024 ke 2025 tahun ini kita Patrick Kluivert kembali ke Belanda. Ya kan, sebenarnya kan udah benar kembali ke Belanda karena kalau kembali ke kotamu Patrick kayak apa aja. Pulang ke kotamu, ya kan? Ada kalau kebetulan datang itu Patricknya siapa? Patrick SpongeBob SquarePants. Ya, jadi memang sebetulnya bagi saya ini adalah hal yang kita harus targetkan dengan cepat. Dan bagi saya ini info-info A1 dari teman-teman saya di PSSI. Wah, itu gimana tuh Pak? Bung Riyandi. PSSI. Dalam waktu dekat akan ada pergantian pelatih Timnas Indonesia. Yang pertama beliau merupakan mantan pemain bola. Ini jelas. Saya tidak bisa menyebutkan dari region mana karena
pasti nanti akan ketahuan. Pernah main bola. Pernah main bola. WNI atau WNA, Pak? WNA. Oh, WNA. Oke. Karena memang selera sepak bola kita ini selera luar. Ya. Karena di Indonesia sendiri pelatih yang memiliki lisensi itu masih sedikit. Inisialnya Ada huruf vokalnya. Ada huruf vokal. Saya nggak berani. Terlalu umum, Mas. Enggak, karena saya belum bisa nyebut karena kalau PSSI katanya suruh tutup mulut. Iya. Ada huruf vokalnya dan yang paling penting adalah beliau ingin membenahi sepak bola Indonesia. Iya. atau beliau ingin membenahi sepak bola atau gajinya yang besar. Wah, Sebetulnya itu kalau ya. gaji besar ini kan ini sudah kita pikirkan. Iya. Karena nanti ada program magang dari pemerintah. Magang dibayar UMP. Jangan lupa teman-teman daftar magang luar biasa Pak Prabowo. Iya, luar biasa ya. Magang dibayar. Satu hal lagi yang menarik ya, kemarin ada STY out, STY-nya out, ternyata dipecat. Terus kemudian sebelum ini Indonesia gagal, kalah lawan Arab dan Irak, Patrick Kluivert out, Patrick-nya out. Iya. Berikut dengan Gerald Vandenberg-nya. Tapi kemarin juga ada tagar, Eric out. Wah, Nah, itu gimana? iya. Yang menarik lagi apa coba? Iya. Kemarin viral tuh, Pak Prabowo berbisik ke Donald Trump. Oh iya. Bisakah saya ketemu Eric? Waduh, jangan-jangan. Beda Eric dong. Oh, beda Eric. Yang dimaksud itu Eric Trump. Iya, Beda ya. Beda Eric. Kemarin juga dibilang katanya pelatih sepak bola yang cocok untuk Indonesia ada lagi Ete. Eric. Ada yang tahu Erik Ten Hag tapi itu beda lagi ya. Nah ini gimana setelah masih nganggur. Patrick Kluivert hashtagnya naik, Patrick out, dia udah out. Terus gimana dengan ini memang ya Pak Erick Thohir ini ya salah satu tokoh yang sangat pintar memainkan persepsi publik kalau kita lihat ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana beliau dari menjabat sebagai ketum PSSI, ya kan. Terus tadinya Menteri BUMN, sekarang Menpora, ya kan. Lalu beliau ini kan punya jaringan sangat luas di sepak bola ya. Pernah jadi pengusaha industri olahraga. Industri olahraga ya kan. Presiden di Inter Milan, ya kan. Kalau kita di sini kan intermiso aja. Ini yang menurut saya menarik Pak Ceceng, mungkin ini sebagai penutup juga ya. Yang menurut saya perlu dilakukan juga adalah diplomasi sepak bola sebenarnya. Karena buat saya gagalnya timnas Indonesia kemarin juga adalah gagalnya diplomasi kita terhadap FIFA dan juga terhadap Piala Dunia gitu. Diplomasi itu dilakukan oleh federasi. Kita masih jadi ini nggak? Masih jadi tuan rumah nggak? Tuan rumah. Nggak jadi ya kita ya? Nggak jadi. Nggak jadi. Jadi diplomasinya pasti dilakukan oleh PSSI sebenarnya, atau setidaknya saya tidak tahu lah bagaimana diplomasi itu bisa terjadi. Tapi Pak, kalau kita bayangkan Indonesia masuk Piala Dunia, sebesar apa itu perputaran uang di Piala Dunia, ya kan? Piala Dunia kita masuk, kita sampai babak grup saja misalnya, main 4 kali, main 3 kali, ya kan? Wah, supporter kita kan terbesar, Bung, ya kan? Kita nanti misalnya Piala Dunia di Amerika, di Meksiko, ya kan? Berapa banyak orang Indonesia yang akan berduyun-duyun datang ke sana, gitu kan? Dan itu akan menjadi satu perputaran ekonomi yang sangat luar biasa kan di Piala Dunia. Jadi gitu. FIFA, Anda itu rugi tidak meloloskan Indonesia. Iya, ya saya kan? sebetulnya nggak sepakat sih ya. Kenapa itu? Karena ini ada fakta. Ini ada fakta. Jadi setiap kali pembangunan stadion dalam rangka Piala Dunia maupun Olimpiade, itu setelah pelaksanaan satu minus. Pasti rugi. Pasti rugi. Yang kedua, maintenance-nya kurang. Terutama yang menjadi paling terlihat adalah di 2014. Itu kan biarin aja urusannya tuan rumah. Kan Indonesia yang dibahas. Bukan, maksud saya Indonesia masuk Piala Dunia supaya di Piala Dunia itu perputaran uangnya begitu besar. Kalau itu saya sepakat. Kalau Indonesia jadi tuan rumah, belum waktu ya. Itu kan kemarin diprotes juga saat Piala Dunia tuan rumahnya Brazil kan. Brazil gimana ketimpangannya itu masih sangat tinggi gitu kan. Tapi pembangunan stadionnya luar biasa gitu. Jangankan Brazil, yang waktu Qatar juga sama. Qatar, betul. Qatar itu kan karena mundur kan. Negara kaya. Iya, itu menarik ya. Jadi saya juga teringat kemarin itu sebelum hari ini Patrick Kluivert tadi. Belum, satu lagi. Satu pertanyaan lagi menarik ya. Jadi ini nyerempet-nyerempet juga. Kalau kita biasa bahas politik, ini ada bahas-bahasan politik juga. Gimana itu? Jadi sebelum Patrick Kluivert itu dipecat, kemarin itu Prabowo
Pak Prabowo ya presiden kita berstatement akan mengevaluasi sepak bola kita. Jangan-jangan ada yang ditelepon sama istana, baru kemudian dipecat. Ini baru jangan-jangan kan? Iya. Bener nggak sih? Nah biasanya ada info A1, tapi kita belum ada info nih. Nggak bisa saya buka karena saya orang PSSI. Pada prinsipnya kita berharap ya sepak bola kita ke depan terus membaik. Amin. Jadi Bapak PSSI, Pak Erick Thohir, dan semua exco, Anda punya KPI. KPI-nya adalah apa saja itu, Pak Ceceng? 1. AFF Juara. Kita kemarin main king-kingan. Wajib. Juara harga mati. Wajib harga mati, Pak. Kita belum pernah juara, Pak. Belum pernah juara. Kita terakhir masih zaman apa namanya? Tiger. Tiger. Kita ini kan spesialis runner up. Oh iya, jadi ya memang sih runner up susah. Karena kalau orang terlalu kuat jadi nomor 1. Nomor 1. Kalau terlalu lemah Nomor 3. nomor 4. Ya, jadi ya KPI pertama tentu ya 1 ada AFF, yang kedua ada Piala Asia. Dan kemudian ya kita akan menghadapi lagi persiapan Piala Dunia yang akan datang. Itu KPI-nya PSI. Supaya nanti kita enak, ya PSSI ya. Maaf. Supaya nanti kita PSI itu apa? Persatuan Sepak Bola Indonesia. PSBI. PSSI. Pecinta STY. Pecinta STY Indonesia. Iya. Ya, jadi ya kita berharap ada perubahan signifikan di sepak bola ke depan, dan pelatih juga yang akan melatih adalah pelatih yang terbaik. Segera diumumkan. Saya berharap sih namanya ada huruf vokalnya. Dan juga bisa kaya akan strategi. Yang penting itu. Oke, baik, terima kasih. Sekian episode sepak bola kali ini, episode Amanat Institut tentang sepak bola. Dan ke depan kita akan membahas isu-isu yang menarik lainnya. Tetap tonton, like, subscribe, dan juga share. Dan juga jangan lupa ajak untuk teman-teman lainnya untuk komen. Silakan komen, saran, tema apa yang akan kita bahas untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.